Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sampai di segmen pojok track. Ini di podcast satu track ada satu segmen baru pojok track. Ini membahas pernak-pernik dan juga sesuatu yang khusus. apa Mas Ben? Sesuatu yang khusus. Woi, sesuatu yang Info lah. khusus. Info khusus. Info masih. Info masih. Nah, kalau kemarin kita bahas soal Baju, helm. Hari ini yang krusial juga buat pembalap. Oh ya. Ban. Waduh. Ban. Bannya lihat ke saya nih. Ban. Nah, Mas Ben. Ya. Ini ban ini kan juga hal yang paling krusial ya, penting banget lah buat pembalap. Nah, ini sampai ada kalau semisal hujan banyak khusus, Ya. kering banyak khusus, terus ketika flag to flag gitu juga ada perubahan lah gitu. Nah, ini gimana Mas Ben? Pentingnya ban itu seperti apa sih? Mas Ben ini kasih penjelasan dulu sebelum nanti ke. Oke. Jadi ban ini memang harus dipakai karena tidak mungkin sepeda motor tanpa ban ya. Dan bannya bulat. Ya. Nah, kemudian ban ini seperti bola pingpong. Nah, kebetulan di MotoGP ini pabrikan supplier dari Michelin ya, dari sekarang ya. Prancis. Jadi kan ada banyak tuh dulu kan. Ya, dulu ada Bridgestone, Dunlop. Di Moto3, Moto2, Dunlop, Pirelli. Berarti beda. Oke. Ini kan vendornya juga salah satu sponsor juga lah gitu ya. Iya. Oke. Sekarang di MotoGP? Di MotoGP ini Michelin. Ini pabrikan dari Prancis. Prancis. Jadi sejak 2016 Michelin itu sudah menjadi pemasok tunggal untuk balapan kelas utama MotoGP. Dan diperkirakan ini kan kontraknya sampai tahun 2026 nanti. Kayaknya mungkin bisa 2026. Oh, udah berapa? Iya, kontraknya. Jadi mulai 2016 kemarin. Michelin. Oh, tahun lah ya. Ya, jadi nanti mungkin bisa diperpanjang atau ada lagi yang baru. Nah, terus gini, ban ini sendiri sebenarnya kan bisa dilihat kalau balapan kelihatan bannya kan halus ya. Iya. Nah, biasanya kan ada halus atau kenapa kok balapan tambah bannya tambah halus atau botak atau bodol. Padahal kalau kita yang pakai ban sehari-hari glosor berganti itu pasti berganti ban. Ternyata memang ban balap itu harus halus. Tujuannya apa? Dia ini nanti bannya kan menapak dengan aspal itu lebih bagus. Iya. Itu. Kalau ada batiannya, itu bannya cengkeramannya kurang maksimal. Nggak ada celah, ada udara. Benar. Sedikit. Tapi kalau ban itu halus, dia akan cengkeramannya akan semakin lengket ke aspal. Kalau di balapan MotoGP, hari Jumat hari Sabtu, time lapse-nya itu mesti lebih bagus hari Sabtu. Karena apa? Di track semakin banyak karet yang di lintasan, itu akan semakin membuat tambah lengket motor di aspal, di track. Gitu. Kemudian ban sendiri kan ada dua jenis kompon. Ada dua jenis ban, jenis kering dan basah. Slick, kering, atau wet, atau basah. Komponnya ada 3. Soft, kemudian ada medium, ada hard. Dan perbedaan ini juga berbeda sekali. Karena namanya soft, bannya cepat habis, waktu time lapse-nya juga lebih bagus. Medium di tengah-tengahnya. Kalau di hard, dia butuh pemanasan ataupun butuh panas lebih lama. Biasanya terpautnya hampir 1 detik dengan soft. Kalau intermediate biasanya terpautnya setengah detikan gitu, 0,4 per 1000. Kalau 1 detik, kalau dengan soft dengan hard biasanya antara 0,8 sampai 1 detik. Itu jaraknya. Itu kan bagian dari strategi juga. Gitu. Nah, kalau hujan juga itu ada sendiri bannya sendiri. Sama juga ada komponnya soft, ada komponen intermediate, sama wet, basah. Cuman yang sekarang yang terjadi, yang di beberapa seri ini, intermediate itu jarang dipakai. Langsung dialokasikan ke nah gini, jarang dipakai, langsung dipakai langsung basah, wet. Kenapa? Sebenarnya intermediate ini perpaduan antara ban basah sama ban kering. Tanggung lah ya, wandu. Bukan wandu. Gini, jadi di mana balapan tracknya sebagian kering, sebagian basah, tracknya dilihat itu hujannya tidak terlalu deras, itu pakai intermediate.
lah pas gerimis. Ya, tapi kalau bener-bener hujan itu baru pakai full wet. Cuman sekarang kayaknya dialokasikan sudah langsung pakai wet gitu. Iya. Dan komponnya wet juga kalau dipakai di trek panas itu akan mudah hancur. Gitu. Mas Ben, berarti ban kayak gini nih kan ada banyak pabrikan ya. Ngomongin pabrikan ini. Yeah. Pasti kan ada keunggulan sendiri-sendiri. Keunggulan dan kekurangan sendiri. Yeah. Mungkin sebagai Bang Anco sama Mas Ben sebagai orang yang ngamatin otomotif. Yeah. Ban juga ini yang kan banyak sebelum Michelin kan ada banyak ya. Bridgestone. Mungkin bisa dikilas balik lah. Dulu itu seperti apa aja bannya dan apa berpengaruh sama kayak persaingan pembalap MotoGP. Lanjut. Ya, saya bahas yang soal ban tahun 2010 ke bawah itu sebenarnya ada 3 pabrikan ban. Itu ada Dunlop, ada Bridgestone. Ini Bridgestone dari Jepang. Nah, dulu kan juga Jepang sempat merajai lah, apa karena itu juga Iya. Bisa jelasin. Ada Michelin tentunya. Nah, akhirnya di tahun 2016 kemarin Michelin masuk. Sebelum Michelin, BS itu kan sempat juga jadi pemasok tunggal. Di bawah 2016. Di bawah 2016 itu Bridgestone dulu. Berarti dulu itu memang satu-satu gini Mas, enggak terserah pembalap kayak. Dulu terserah di tahun 2006-an itu. 2006 itu ada ada Michelin dan BS. Bridgestone. Jadi memang makanya kan ban itu yang langsung bersentuhan dengan aspal. Nah, mereka itu buat motor itu memang karakter ban ini mengikuti karakter ban. Jadi baru dia merangkai sepeda motor. Ya. Nah, makanya dulu kayak Bridgestone sendiri kan banyak pabrikan Jepang yang langsung ngeriset. Di situ juga ada Honda lah, ngomong aja. Honda dan Yamaha itu kan makanya rada kuat dulu, rada bagus. Nah, makin dari Jepang langsung. Karena makin kesini kan ya itu tadi karena memang sudah ada sponsor tunggal, pemasok tunggal, akhirnya ada ban Michelin sekarang yang dari Eropa. Itu sebenarnya berpengaruh kalau ditanya itu berpengaruh atau enggak, berpengaruh karena risetan di awal orang itu biasanya sudah pakai satu merek berpindah ke merek lain kan mulai nol lagi ngerisetnya. Memang selama ini sih akhirnya semua pembalap itu ngerasain perbedaannya. Plus minusnya ada kok, kurangnya BS, Bridgestone, lebihnya Bridgestone juga ada. Plus minusnya ada sama kayak Michelin. Cuman memang teknologi itu sudah semakin baik kan ke depannya kan. Mereka mengikuti akhirnya si pabrikan ban khususnya juga main dia ke pedok. Butuhnya apa, gaya riding style-nya seperti apa. Akhirnya dia ngerisetnya dari situ. Sampai detik ini juga sampai race 2024 ini dia juga ada ngembangin terus kan. Setiap seri, jangankan setiap tahun, dia setiap seri aja ngembangin itu misalnya. Setiap seri. Terus ban yang dipakai ini apa ya? Ban tubeless loh Mas Ben ya? Ya, bocor. Jadi bisa dikatakan begitu. Sebenarnya ban yang digunakan oleh pembalap MotoGP ini adalah ban tubeless ya, bisa dikatakan tubeless, tidak menggunakan ban dalam. Perhitungannya karena kalau menggunakan ban dalam itu akan semakin berat. Gitu. Nah, terus kemudian dengan adanya ban tubeless ini juga aman juga kan sebenarnya. Gitu. Terus terkait dengan ban tadi Bridgestone sama Michelin tadi, memang sebelumnya kan ada Bridgestone, terus sekarang jadi pemasok tunggalnya ada Michelin. Memang dua ban ini kan ada punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini kan dua pabrikan besar ya. Ban ya. Sebenarnya untuk motor pabrikan Jepang dengan adanya Bridgestone itu mereka kayaknya match. Pasti match itu bisa karena mungkin ya nggak tahu, mungkin karena dekat dengan sama-sama Jepang. Tapi begitu dengan Michelin, sebenarnya pabrikan Jepang itu sangat-sangat keteteran. Gitu. Mereka di samping emang kondisi mungkin permesinannya juga kalah. Bisa dikatakan cuaca ya. Di Jepang mungkin cuacanya kan tropis. Sedangkan di Eropa kan bisa dikatakan agak dingin ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya dua ban ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Bridgestone sebenarnya kalau saya yang lihat kemarin itu di dulu-dulu bannya sebenarnya bisa dikatakan lebih tahan ya.
sampai di race terakhir itu biasanya nggak sampai terlalu kelihatan habis botak gitu, gundulnya ya gundul, tapi nggak sampai parah gitu loh. Kalau sekarang ini kan bannya bisa dikatakan ada penyesuaian juga, dan juga ada sampai istilah ada ban simetris dan asimetris itu sekarang. Itu apa? Gitu. Nah, jadi kalau ban ban simetris itu adalah ban yang persis kanan kirinya komponen itu sama. Sedangkan asimetris itu bannya itu adalah komponen salah satu ini kanannya mungkin beda. Contohnya di Sachsenring Jerman itu kan ada tikungan banyak 10 ke kiri dan 3 ke kanan. Jadi ban kiri otomatis komponnya lebih tebal atau lebih keras dibandingkan yang kanan. Tapi itu tidak kelihatan. Secara kasat mata nggak kelihatan. Tujuannya apa? Karena kalau itu dibuat simetris, sama komponnya, kanan kirinya katakanlah tebelnya sama, saya kira banyak terjadi ndlosor. Ya. Nah, dengan adanya ban asimetris, dengan saya sering tadi salah satu contoh sirkuitnya, karena banyak tikungan ke kiri, maka dia kompon yang kiri itu lebih keras. Tapi secara kasat mata di motor tuh nggak akan kelihatan, gitu. Ini apa dipakai dalam kondisi-kondisi tertentu berarti ya? Iya, trek tertentu. Di kondisi trek tertentu. Kalau tidak membutuhkan asimetris tidak perlu. Ya berarti ban simetris. Biasanya di balapan, sebelum balapan itu kan ditunjukkan tire option gitu biasanya. Ada simetris karena banyak tikungan ke kiri, dia asimetrisnya ke kiri. Itu biasanya ada slide-nya gitu sebelum balapan, biasanya seperti itu. Jadi memang ini kalau itu disamakan dengan banyak tikungan yang seperti itu, saya yakin komponnya akan cepat habis. Gitu. Kalau ukuran Bang Anco, ini kan biar bagaimanapun MotoGP ini apa yang ada di MotoGP, motor, ban dan segala macam komponennya ini kan prototipe ya. Prototipe buat ya buat pabrikan besar, buat pabrikan yang buat orang-orang pada umumnya gitu. Ini sama nggak ada ukuran-ukuran juga atau apa? Ada. Ukuran ban itu ada, karena kalau yang di ban MotoGP khususnya itu bagian depannya 120/70, ringnya 17, itu bagian depan. Kalau belakangnya 180/55 sama dengan ring 17. Berarti paten harus gitu ya? Iya, itu paten. Sama semua itu. Terus untuk tapak 120 mm dengan tinggi dinding bannya 70% dari lebar ban. Untuk yang di belakang tapaknya 180, tinggi dinding bannya 55% dari lebar ban. Makanya di situ juga ada kode Z dan R. Nah, kalau untuk kode Z itu kemampuan bannya bisa diajak melaju di atas rata-rata 250 km/jam. Nah, ini dipakai pada waktu apa Mas Ben? Z ban-ban. Ya, itu di kompetisi ini sudah. Kompetisi MotoGP, karena sudah tipe ZR itu jadi tingkatannya ban itu sudah bisa bukan ditempuh ya, dengan kecepatan 250 km/jam itu aman. Di atas. Iya, dia 200 rata-rata itu. Kalau ban konvensional kayak Revo Ducati saya itu 44P maksimal sampai 120 maksimal. Itu lah sampai sama 3W rong atau sakit ya. Wah, jebol. Bisa. Robek bannya. Kuat pedai. Jadi memang ada kode-kode khususnya. Iya, kode-kode khusus. Tapi semuanya sama. Gitu. Ringnya pakai ring 17. Revo Ducati ini Mas Benny bisa sampai 250 km/jam, boy. Bisa sampai segitu. Yang susah itu apanya? Ngeremnya. Ya, betul. Saya mau ngomong ngeremnya. Bisa sampai segitu kecepatan. Revo itu bisa. Masa Mas? Bisa aja dipakai noska atau gimana kan. Bisa. Yang susah itu ngeremnya. Nggak bisa ngerem, nggak bisa stop itu. Sore-sore balapan lukcak atau sana ini. Ya, kembali ke ban tadi itu ya. Ada kodenya Z dan R. Jadi kalau Z itu di atas rata-rata 250 km/jam dan kalau R itu tipe radial. Karena kan komponnya ban ini kan konstruksinya itu ada yang pakai kawat, ada yang pakai benang. Oh ya ada ya. Nah, untuk yang di MotoGP itu pakai benang radial. Ya, betul. Pakai benang ya. Iya. Mungkin pakai benang lebih aman mungkin. Iya, kalau kawat kan panas. Panas kan. Kena
Gesekan di aspal. Terus kalau tekanan, Ya. ini kan ada aturan Mas Ben ya, Iya. soal Iya. tekanan ban ini. Kemarin aku baca kayaknya Quartararo sempat kena masalah. Ya termasuk Karena Marquez kena juga. Marquez juga Iya. menyalahi aturan itu. Itu gimana Mas Ben aturan itu? Kalau aturan yang sekarang Mm-mm. itu untuk ban ban depan itu 1,80 bar. Kemudian Contohnya bar ya. tekanannya. Tekanan. Kalau untuk ban belakangnya 160. Ini harus gitu ya. Harus Ya. harus itu. Dan kemudian untuk ini race itu terkait dengan itu tadi kemarin penalti itu dan sebagainya. Untuk race itu 30% dari jumlah lap tekanannya. Oh, oke. dijaga. Kalau untuk pas main race itu adalah kurang lebih 15 lap dari yang ditempuh. Itu harus memenuhi standar. Jadi kalau kayak kemarin kejadiannya Marquez hanya lebih 181, padahal lebih 0,1. Kena penalti. Kena penalti. Nah, kalau di sprint penaltinya plus 8 detik, kalau di main race plus 16 detik. Bahaya. Jadi kemarin Marquez dari posisi 4 kena finish di posisi ke-9 kalau nggak salah, 8-9. Ya, kepotong. Itu karena waktu menyelesaikan plusnya Iya. itu tadi. Jarak yang sama yang di belakang. Ya gapnya. kalau semisal jaraknya sama belakang agak panjang ya enggak Iya, pengaruh ya. nggak pengaruh. Tinggal dikurangin aja Iya. penaltinya berapa detik. Dan kenapa Mas Ben kok harus sesuai aturan itu tadi Mas Ben? Gini, kalau ban itu di bawah tekanan normal yang diatur ini ban akan meledos. Safety sih. Kemudian kalau di atas Alasan terlalu safety ya? panas, ya dia akan sulit dikendalikan, Terlalu sulit liar ya. berbelok, iya itu. Oke. Tujuannya itu sih sebenarnya. Tujuannya emang Iya. soal soal Iya. Dan uniknya mungkin ini biar tahu aja ya. Pembalap yang di belakang itu jelas ini pembalap di depan Peko atau isi pembalap di depan di belakangnya. Di belakang pembalap ini ban depannya ini akan panas. Suhu naik. Suhunya naik. oke. Makanya biasanya pembalap kalau sudah di belakangnya pembalap ada depannya pembalap, ini akan sangat biasanya muncul indikator kalau tekanannya Iya. adalah naik. Karena apa? Kena aerodinamika dari motor depan, kena hawane mesin, kena hawane knalpot gitu. Jadi butuh dia di depan udara yang fresh. Makanya kayak Peko begitu di depan atau Martin yang bus gitu tinggal jaga ritme aja. Iya. Akhirnya bannya Aman, stabil. Iya. Karena dinilai dipantau adalah sampai 15 lap untuk race. Kalau di main race-nya hanya 30% itu. Jadi perhitungan itu sangat-sangat diperhitungkan sekali. Makanya kemarin lucu juga sih. Saya sebenarnya kalau menurut saya nggak setuju dengan adanya tekanan aturan ban ini. Karena balapannya nggak asik. Nggak asiknya apa? Kemarin kan sempat Maksudnya kan mungkin ada pembalap yang lebih suka tekanannya tinggi biar si bannya rotok liar lah. Mungkin ada yang seperti itu, ada yang lebih suka yang lebih agak berat atau Iya. gimana kan gitu. Misalnya gini, dengan adanya aturan ini, pembalap ini menurut saya ada sedikit yang aneh juga ya. Kayak kemarin saya bicara Marc Marquez kan, sempat kan di Misano atau di Aragon ya, kalau Misano ya, dia kan sempat kasih kode ke DJ untuk nyalip. Gini dia, set, Calipan ya no. salipan aku. Ternyata apa? Di indikator mesinnya di dashboardnya bahwa tekanan Marquez bannya panas, melebihi. Kalau itu akhirnya bener kan? Akhirnya disalip. Setelah itu Marquez agak menjauh dari depan, dia agak dingin, tapi terlambat. Lapnya kan dia sudah habis, Kepangkas. sudah kepangkas. Akhirnya dia kena penalti itu. Kayaknya di Misano itu. Jadi lucu juga, masuk balapan gara-gara tekanan, aku salipen. Padahal balapan tujuannya kepingin menang. Kepengen gitu loh. menang, itu sampai disalip. Salip-nyalip. Makanya saya mohon maaf, saya nggak setuju kalau menurut saya dengan aturan ini. Ya biar seru lah. Ya. Kalau dengan adanya tekanan ini kan pembalap, pembalap aja begitu kalau ngerem dadak gitu aja tekanannya langsung naik. Ya, Gitu. sebenarnya itu regulasi Iya ini regulasi monggo, yang monggo harus, aja. ya harus Harus diperbaiki lah ya. diperbaiki itu regulasinya. Iya. Karena kan kayak kemarin juga ada sempat kayak rumor ban goib lah, apalah macam-macam. Makanya kan akhirnya setiap race itu Michelin kan memang ngejatah ya. Setiap race itu Michelin jatah 22 ban satu kali race. Mulai hari Jumat latihan Sampai Minggu itu 22. Iya. Nah, setiap kru pengambilan jatah ban ke Michelin itu diundi, Pak. Ada jatah yo dari Michelin itu Ada berapa? ya. Jatah. Jadi 22 ban untuk satu kali balapan mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu.
Nah, pas pengambilan di Michelin ban itu kan semua tim ini datang nih, krunya. Perwakilan kru ngambil ban itu dia diundi, Pak. Supaya menghindari tadi itu ban goib tadi itu. Diundi kamu jadi kemarin tuh sempat ada rumor Marquez lagi kayaknya dituduh pakai ban goib karena dia selalu bannya tuh nggak kenapa-kenapa di akhir sampai setelah balapan itu nggak kayak kompetitor yang lainnya rusak, kalau dia nggak apa-apa, komponnya itu biasa aja, nggak hancur-hancur banget sama kayak makanya dibilang ada ban goib sempat itu, tapi tahun berapa itu, Pak ya? Berapa tahun yang lalu ya? Ya agak lama lah. Ya, masih jaya-jayanya Marquez lah, masih jaya-jayanya. Nah, sekarang setiap pengambilan ban itu diundi. Jadi mulai misalnya, itu. Iya, mulai ada rumor ban goib itu, misalnya kamu dari tim KTM, Aprilia, aku Ducati. Kamu ngambil duluan, ambil dah, ini diundi dulu. Nanti tinggal pilih ban itu. Jadi tidak ada ini buat kamu ya. Kalau misalnya langsung dijatah ini ke garasi kamu itu kan beda, kayaknya kayak diperuntukkan khusus. Ya. Makanya dia datang bareng-bareng, semua kru itu datang bareng-bareng, dikasih nomor undian buat ngambil ban itu tadi, Pak, supaya tidak ada ban goib, ada rumor ban goib itu tadi, supaya netral lah. Ya. Makanya ada seperti itu kemarin. Makanya ada pengundian tadi biar adil. Biar adil. Karena kan sebelum itu belum ada itu. Langsung ini jatah punya kamu, makanya ada rumor ban goib akhirnya. 22 ban. Ada itu 10 ban buat buat apa 11 tuh. Iya, 10 ban depan, 12 ban belakang. Gitu. Oke. Sama komponnya itu bisa soft, medium ataupun hard ya. Gitu ya. Biasanya sudah ada rekomendasi. Iya. Untuk sirkuit ini kan ada rekomendasi. Tentunya kan di 2025 besok ada Michelin kayaknya ngeluarin apa? Iya. Mengeluarin ban baru, karkasnya baru, konstruksi baru, karena dengan permasalahan tekanan ban itu tadi. Makanya kemarin kan Pecco waktu di tes Misano kan ngetes hanya 30 menit, dikasih jatah untuk ngetes itu bannya lebih bagus. Cuma ban yang baru konstruksi yang 2025 update terus itu. Tapi ya itu tadi beberapa pendapat ngomong, termasuk Marquez ngomong kurang nyaman, kurang lentur, fleksibilitasnya kurang, gripnya dapat tapi rada abot gitu, Pak. Kalau Pecco merasa dia senang. Ya kan, kalau ada yang baru pasti gitu, pasti penyesuaian lah. Kayak dulu bola itu bola Jabulani gitu kan. Oh iya. Banyak yang protes. Tiba-tiba mentel gitu ya. Makanya saya sebenarnya terkait dengan aturan tekanan ban ini saya nggak. Ya itu regulasinya seharusnya harus digenain lagi. Karena Marquez begitu tekanannya naik, dia nyuruh pembalap belakangnya salipan aku ban-banku adem. Ayo, padahal ini balapan loh. Itu kan aneh. Regulasi. Gitu. Oke, ini udah teman-teman operator awe-awe waktunya sementek wis maya balik dan rumahku jauh dari kantor itu jauh lah. Satu lagi apa bannya itu nitrogen. Satu lagi sebenarnya ban yang digunakan anginnya itu adalah angin press kering, angin biasa. Kalau di F1 itu helium. Biasanya mungkin dikirain nitrogen ya. Saya kemarin juga saya itu nitrogen, begitu ini dia menggunakan angin biasa. Dan dia tekanannya itu bekerja maksimal di antara suhu 100 sampai 120 derajat. Makanya kan ban itu harus dikasih pemanas sebelum balapan minimal 1 jam 2 jam sebelum balapan biar untuk menyesuaikan dengan suhu di track. Pakai angin biasa. Angin biasa seperti ini ya, angin-angin di pinggir jalan itu. Tak kira pakai nitrogen itu. Bukan. Kalau keluar asapnya kayak jajan apa itu sing mata keluar loh. Iya, itu ya. Apa jajan apa? Asapnya itu ya. Oke, sudah ini. Ya, siap. Ini akhir dari perjumpaan kita di segmen Pojok Track membahas soal ban. Semoga jadi informasi lah buat para penonton. Karena itu kembali saya ingatkan lagi untuk selalu mendukung konten kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share link video YouTube kita. Ini
ya adalah di cari ya, tulisannya subscribe, cari yang bentuk jempol ke atas ini, jangan lupa diklik. Iya, betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subscribe. Salam subscribe.